Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi ala ni'matil iman. Alhamdulillahi ala ni'matil ihsan. Alhamdulillahi ala ni'matil islam. Alhamdulillahi ala ni'matil hidayah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi ini kalau setiap pembukaan berbicara tuh ada baiknya kita memuji-muji Allah Subhanahu wa taala dan menyanjungkan sholawat pada Nabi ya. Itu adabnya dalam untuk memulai suatu bicara. Baiklah, di sini perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Farizi. Saya mahasiswa berasal dari program studi Pendidikan Agama Islam Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang mad lazim muhaffaf harfi dan mad lazim mutsaqal harfi. Nah, sekilas mad lazim muhaffaf harfi dan mad lazim mutsaqal harfi ini mirip ya, sama-sama mad lazim, tapi di sini perbedaannya adalah mukhaffaf harfi dan mutsaqal harfi. Maksudnya apa nih mutsaqal dan muhaffaf ini nanti kita bahas. Tapi saya akan memberitahu sedikit dulu ilmu ya, apa arti mad ya. Arti mad sendiri itu dalam bahasa artinya panjang. Nih, arti mad itu artinya panjang, sedangkan menurut istilah itu memanjangkan bacaan dalam ayat Al-Qur'an. Jadi gunanya memanjangkan bacaan itu untuk apa? Jadi di sini inilah etika kita membaca Al-Qur'an ya. Etika kita membaca ayat-ayat Al-Qur'an. Ada akidahnya juga, ada tata bacanya juga. Supaya apa? Supaya bacanya lebih indah, lebih enak didengar oleh orang lain, dan juga tidak salah pengertian, tidak salah makna gitu ya. Biasanya kalau orang-orang tidak mengerti ilmu tajwid, asal-asalan baca itu ya, kita tidak menyalahkan karena dia belum belajar ya. Tapi ada baiknya kita belajar juga, bukan belajar terlebih dahulu, belajar juga ilmu tajwid. Gunanya apa? Itu tadi, supaya kita tidak melenceng dalam membaca ayat-ayat suci Al-Qur'an. Gitu ya teman-teman. Misalnya itu saya akan membahas dulu mad lazim muhaffaf harfi. Jadi di sini mad lazim muhaffaf harfi ini artinya huruf yang wajib dibaca panjang dan diringankan. Maksud diringankan di sini apa ya? Jadi diringankan di sini cara bacanya. Cara bacanya tuh nggak perlu nih pakai ini, nggak perlu ditekan nih bacanya. Tuh nggak perlu. Jadi baca lebih plong, lebih relax, lebih enjoy ya, nggak usah nah, itu nggak usah ngabisin ini suara nih, kasihan kering. Jadi cara baca mad lazim muhaffaf harfi ini lebih lebih enjoy, nggak perlu diberikan di sini. Jadi tapi bacaannya juga harus dipanjangkan gitu ya. Nah, bacaan panjang yang ditentukan juga dalam mad lazim muhaffaf harfi ini sepanjang 1 alif atau 2 harokat. Jadi jangan sembarangan ya, maksudnya langsung 6 harokat gitu, itu salah. Udah ada kaidahnya, udah ada ketentuannya. Jadi sini mad lazim muhaffaf harfi ini ketentuan panjang bacaannya itu sepanjang 1 alif atau 2 harokat. Nah nih, untuk teman-teman yang ragu gitu kan, ini saya ini baca berapa harokat ya, atau ini kayaknya bukan 2 harokat nih, ini 3 harokat, ini bukan 2 harokat nih, ini 4 harokat. Jadi cara bacanya itu untuk mengikuti gerakan jari gitu ya. Kalau 6 harokat, kalau misalnya 3 harokat ya, nah gitu. Jadi biar teman-teman tuh lebih pasti bacanya gitu. Nah, untuk ciri-cirinya tuh biasanya ciri-ciri mad lazim muhaffaf harfi ini itu biasanya berada di awal-awal surah, dan itu awal-awal surah tuh biasanya awalan ayatnya tuh bisa aja 1 huruf ataupun lebih. Misalnya ya berdiri 1 huruf doang kan. Jadi nggak kayak surah Al-Fatihah nih, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, itu kan di awalan surahnya tuh ada panjang gitu kan. Nah, kalau di mad lazim muhaffaf harfi ini biasanya 1 huruf atau 2 huruf gitu biasanya gitu ya. Tapi kita lihat contohnya gitu ya. Yang pertama, contoh ini ada dalam surah Toha ayat 1. Jadi cara bacanya gini. Toha. Jadi santai bacanya, nggak perlu ditekan ya.
Tuh, yang jadi contohnya apa? Huruf apa? Huruf to dan huruf ha. To, ha, gitu. Itu datang juga dalam surah Yasin ayat 1 yang jadi apa? Maksudnya jadi objeknya itu huruf ya-nya, bukan huruf sinnya ya. Yasin, Yasin. Nah, gitu. Yang terakhir itu ada dalam surah Yunus ayat 1. Contohnya gini. Alif lam ra. Alif lam ra. Jadi yang jadi objek dari mad lazim muhaffaf harfi dalam surah Yunus ayat 1 ini itu ro-nya, bukan lamnya. Ro, ingat ro. Gitu ya. Nah, selanjutnya yaitu mad lazim mutsaqal harfi. Nah, tadi kan mad lazim mutsaqal harfi tadi saya bahas sedikit tentang mad lazim muhaffaf harfi. Nah, mad lazim mutsaqal harfi ini tidak berbeda jauh dengan mad lazim muhaffaf harfi. Cuma beda sedikit pengertian dalam pengertian ya. Jadi kalau mad lazim mukhaffaf harfi itu lebih diringankan bacanya. Kalau mad lazim mutsaqal harfi itu lebih diberatkan. Ya, lebih diberat. Gitu. Lebih dibas, lebih kerasa gitu di sini ya. Cara baca. Nah, untuk panjang bacaan dari mad lazim mutsaqal harfi itu 3 alif, sepanjang 3 alif atau 6 harokat. Jadi kita tadi metode sama ya. Kalau ragu gitu ya, misalnya alif lam mim gitu. Jadi lebih pasti gitu ya. Tapi kalau teman-teman udah bisa, udah perkiraannya pas, ya it's okay, nggak perlu pakai jari juga. Ya kayak ngebayangin alif lam mim. Nah, gitu. Jadi ciri-cirinya tuh apabila ada salah satu huruf atau lebih dalam surah. Contohnya tuh, contoh hurufnya nih biasa mad lazim mutsaqal harfi ini ada huruf nun, qaf, fa, sin, ain, lam, kaf, dan mim gitu ya. Jadi biasanya tuh huruf-huruf biasanya yang mad lazim mutsaqal harfi dalam awal surah. Saya tidak mengatakan itu contoh aslinya, tapi biasanya gitu, biasanya. Nah, jadi contoh kita langsung aja ke contoh surahnya aja ya, biar lebih paham gitu. Jadi ada dalam surah, contoh pertama itu ada dalam surah Yunus ayat 1. Jadi gini bacaan. Alif lam ra. Jadi lamnya itu panjang. Alif lam ra. Jadi lam itu lebih berat. Alif lam ra. Jadi pas nyampe ro-nya tuh udah, ro-nya kan nggak kemasuk tuh, cuma masuknya tuh lamnya doang, mad lazim mutsaqal harfi ini ya. Misalnya itu contoh kedua adalah datang dari surat Ali Imran dan Al-Baqarah ayat 1. Ya tahu tuh sendiri teman ya bacanya gimana ya, tapi kita sama-sama belajar gitu kan ya, biar sama-sama paham dan juga mendapat keridhaan dari Allah gitu. Jadi gini bacanya di surat Ali Imran Al-Baqarah 1. Alif lam mim. Jadi suara itu lebih berat di sini ya, lebih ya, jangan lebih kayak muhaffaf harfi, lebih plong. Jadi diberikan sini. Alif lam mim. Nah gitu ya teman-teman. Jadi itu tadi sedikit penjelasan dari mad lazim muhaffaf harfi dan mad lazim mutsaqal harfi. Semoga teman-teman sekalian yang telah menonton video saya ini dapat mengerti dan dapat mengamalkannya. Karena kata Nabi, sampaikanlah walau 1 ayat.
Jadi ya walaupun ilmunya sedikit ya sampaikanlah, tidak apa-apa. Jangan ragu, walaupun kalian akan menghadapi cobaan atau cacaan ya kalau memang misalnya kalian punya orang ngebantah kalian bahwa kalian itu salah, coba kalian dengarkan dan introspeksi diri. Kalau memang salah ya kita cari yang benarnya, kalau memang udah benar pertahankan gitu untuk teman-teman sekalian ya. Jadi semangat untuk belajar ilmu tajwidnya, karena ke dalam membaca Al-Quran itu kayak ya menurut saya sih wajib ya menggunakan ilmu tajwid, karena supaya sih bacaan kita tuh jadi lebih indah dan maknanya pun ngena tuh ya. Rasanya tuh lebih ngena gitu, biar lebih enak dalam ya menghayati dalam membaca Al-Quran gitu. Mungkin itu saja penjelasan tentang mad lazim hafaf harfi dan mad lazim mustaqal harfi dari saya. Lebih dan kurang mohon maaf. Kalau saya ada kesalahan ya saya minta maaf ya, karena ini saya juga masih mahasiswa, jadi masih belajar gitu. Saya akhiri dengan ucapan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.